요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Tristan tanpa mengetuk pintu langsung mendorong pintu. Laura, saya dengar kamu akan mengikuti kontes kecantikan, ujar Tristan dengan tenangnya, sembari memasukkan tangannya sebelah ke dalam kantung celananya. Teriak Laura dan Tristan bersamaan. Laura yang terkejut karena tidak tahu Tristan akan masuk ke kamarnya. Tristan segera menutup pintu dan mencerna apa yang dilihatnya dengan nafas yang terengah-engah, sembari mengelus kasar dadanya karena ia benar-benar terkejut. Apa yang terjadi barusan? Di dalam sana setengah Laura jelek dan setengah Laura cantik, ujar Tristan yang berpikir keras dan memahami semuanya. Tristan pun terkejut mengetahui hal sesungguhnya dan berlari menuju ruang makan yang masih diisi Brandon, William, dan Alfredo. Celaka, ini celaka sungguhan. Coba tebak, apa yang sudah gue lihat dalam kamar Laura? Ujar Tristan dengan paniknya, berusaha menjelaskan apa yang sudah dilihatnya. Apa? Ujar Brandon, William, dan Alfredo bersamaan, yang sudah tidak heran dengan apa yang sudah dilihat oleh Tristan. Tristan pun menaiki meja makan dan merangkak mendekati Brandon, William, dan Alfredo yang duduk bersebelahan. Laura cantik dan itu, Laura jelek dan Laura cantik sudah memakan Laura jelek, ujar Tristan dengan penjelasan yang sudah dilihatnya dengan otak kecilnya yang sudah bekerja keras menjelaskan apa yang sudah dilihatnya. Dia masih tidak mengerti juga ya, ucap William yang menanyakan Alfredo. Si bodoh ini, kenapa kita bisa punya teman seperti dirinya? Memang dasar otak dangkal dan tidak pernah bisa mencerna segala sesuatu dengan benar, ujar Alfredo yang tanpa ia sadari ia sudah mengejek Tristan. Bang, di sana ada Laura cantik dan Laura jelek. Laura cantik sudah makan Laura jelek, kadu Tristan pada Brandon. Ia kadukan masalahnya pada Brandon karena kedua pangeran yang lainnya hanya bisa menghina tanpa membela ataupun memberikan penjelasan padanya. Oh, suatu saat kamu akan tahu, jawab Brandon tenang sembari menyuap nasi yang sudah ada di dalam sendoknya ke dalam mulutnya. Apa? Kali ini berteriak malah William dan Alfredo setelah mendengarkan jawaban Brandon barusan. Sedangkan Tristan malah lompat dan memeluk punggung Brandon. Ayolah bang, ceritakan ke kami. Jangan bilang kamu sudah tahu semuanya tentang pelayan kita, tanya William dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Yap, begitulah, jawab Brandon tenang sembari menaikkan alisnya sebelah. Percakapan di antara ketiga pangeran membuat Tristan semakin tidak mengerti dengan situasi yang sebenarnya. Kenapa nggak pernah bilang ke kita kalau sudah tahu tentang pelayan kita Laura? Tanya Alfredo yang sebenarnya sedikit cemburu. Soalnya ia selalu memergoki bagaimana cara Laura menatap Brandon dengan penuh rasa kagum. Jauh berbeda ketika menatap dirinya sendiri. Laura selalu memancarkan tatapan permusuhan. Ya, karena kalian gak pernah bertanya, jawab Brandon singkat, jelas, dan padat, membuat William dan Alfredo membungkam mulutnya sendiri. Berbeda dengan Tristan yang menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu berjalan menuju kamarnya. Keesokan harinya, semua orang bersorak-sorak di auditorium kampus Versailles untuk wanita yang mengikuti kontes kecantikan ini. Mari kita tunggu pertunjukannya, ujar Alia. Ia berbicara dengan temannya. Alia, untuk apa kau daftarkan gadis jelek itu mengikuti kontes kecantikan ini? Tanya temannya Alia yang bertanya pada Alia. Gue suka banget dengan pertanyaan lo itu. Gue paling senang lihat dia yang akan menjadi bahan tertawaan satu sekolah saat mengikuti kontes kecantikan ini. Mari kita lihat apakah dia masih punya muka datang ke sekolah ini dan tetap berada di samping tuan muda kita. Jelas Alia panjang lebar. Di sisi lain, di dalam ruang hias,
Laura yang menatap dirinya yang sudah melakukan penyamaran menjadi Laura yang jelek, sedang memperhatikan pantulan dirinya di cermin yang kelihatan depresi. Tidak disangka, gue dipaksa melakukan hal yang tidak gue suka ini. Apa gue tetap maju atau tidak ya? Batin Laura sembari menggigit bibirnya sendiri. Itu dia, si pendaftar terjelek dalam sejarah kampus kita ini. Gak nyangka ya, dia punya nyali sebesar ini. Kasiannya dia ya, sungguh jelek sekali dalam sejarah. Gosip siswi yang juga mengikuti kontes itu, yang sedang merias dirinya. Sedangkan Laura yang harus menerima kalimat-kalimat yang membuatnya memanas. Laura ingin keluar dari ruang rias ini dan tidak sengaja menyenggol seorang siswi yang juga bergegas ingin merias dirinya dan meninggalkan selembar brosur. Laura langsung memungut brosur itu dan membacanya. Seketika mata Laura yang membulat sempurna berubah menjadi mata dolar. Yang melihat tulisan bahwa yang menang mengikuti kontes kecantikan ini akan mendapatkan bonus 30 juta. Harapan Laura dan kegembiraan yang meluap-luap membuat semuanya menjadi tidak terkendali sama sekali. Laura bertekad harus mendapatkan uang ini bagaimanapun caranya. Laura melirik lemari pakaian yang berisi kostum yang telah disediakan oleh panitia dan memilihnya dengan teliti yang pas dan cocok untuknya. Di saat kontes kecantikan dimulai, sekarang mari kita simak keanggunan di setiap pesertanya. Kontes kecantikan dimulai, ucap MC pembawa acara kontes kecantikan tersebut dengan sambutan tepuk tangan yang sangat meriah. Acara tersebut pun dimulai. Semua wanita cantik, anggun yang mempesona di setiap langkahnya, yang memperagakan busana masing-masing. Tepuk tangan tidak pernah berhenti karena kecantikan wanita yang mengikuti kontes tersebut. Oke, peserta berikutnya dari kelas bangsawan, tingkat 3. Peserta ini dikatakan adalah peserta terjelek sepanjang sejarah. Tapi saya akui, nyalinya cukup besar untuk mengikuti kontes kecantikan ini. Ucap MC dengan tawanya dan remehannya yang memanggil peserta tersebut. Yang diikuti juga dengan semua hadirin yang menyaksikan kontes kecantikan tersebut, dan peserta tersebut adalah Laura. Tertawalah sepuasnya. Tinggal kita tunggu aja tanggal mainnya. Gue jamin kalian semua akan terdiam. Gini-gini gue juga pernah menjadi kandidat Miss Indonesia. Batin Laura percaya diri di balik tirai yang akan membungkam mulut tawan itu dengan mulut terbuka lebar atas kecantikannya. Tirai pun terbuka dan menampilkan Laura yang memakai gaun yang sangat cantik, anggun, dan sungguh meluluhkan hati yang melihatnya. Tanpa kacamata dan rambut ikat duanya, dia dengan kepercayaan diri yang tinggi pun berjalan memutari panggung untuk memperlihatkan kecantikan dan keanggunannya yang selama ini tertutupi oleh samarannya. Peserta berikutnya adalah Laura, panggil MC tersebut. Ya ampun, cantik sekali. Apa benar itu adalah Laura yang terjelek di kampus kita ini? Di dalam gedung tersebut pun menjadi bising karena kekagumannya pada Laura. Kak, kamu siapa? Ucap MC itu dengan wajah merona, melihat wanita di depannya sangat cantik. Saya Laura yang barusan saja Anda tertawakan, jawab Laura yang menetapkan nama samarannya. Dengan senyumnya yang manis menambah membeku MC itu hingga hidung mengeluarkan darah. Kenapa bisa begini? Dia itu bocah jelek itu kan? Tidak mungkin, kita gak salah orang kan? Kok bisa dia berubah 100% gitu? Ujar Alia dengan ekspresi tidak bisa diartikan. Tidak seperti para tuan muda yang selama ini sudah tahu jati diri pelayan mereka ini. Ternyata tidak salah dan sangat benar. Hai cantik, bermainlah di ranjangku, karena sudah beberapa kali kamu mencoba menggodaku. Ujar William yang sudah tahu bahwa Laura cantik itu adalah Laura yang jelek. Bersembunyi begitu lama. Apa dia kira kita tidak tahu? Ujar Alfredo sembari bersiul riang dengan senyuman yang sulit
dijelaskan. Wajah kamu memang sangat cantik dan manis sayang, dan aku sudah melihatnya. Bersabarlah, tidak lama lagi aku akan menjadikan kamu ibu dari anak-anakku, ujar Brandon dengan senyum evilnya. Merekam ulang adegan di mana di hari pertama Laura bekerja. Ia melihat wajah asli Laura tanpa penyamaran ketika Laura tengah terlelap di bawah alam sadarnya. Ia tidak sengaja melihat wajah cantik Laura karena ia mencari sesuatu yang hilang dan menduganya Laura lah yang mengambilnya. Maka dari itu ia mencarinya ke dalam kamar Laura. Oh, jadi kamu menyamar untuk bekerja di sini dan langsung menjadi buah bibir William dan Alfredo, ujar Brandon tersenyum manis menatap wajah polos Laura yang tengah terlelap. Sungguh gadis yang unik. Wajah kamu sangat polos. Tapi sayangnya, apakah kamu bisa mempertahankan kepolosan kamu di sini? Banyak buaya yang nakal di sini. Hai gadis, semoga kamu betah bekerja di sini dan aku akan selalu memperlakukan kamu dengan lembut. Ah ya, wajah kamu mengingatkan aku dengan seseorang. Ya sudah, mimpi yang indah ya. Selamat malam, sambung Brandon yang masih mengelus lembut kepala Laura dan menatapnya dalam-dalam. Sebelum Brandon pergi keluar, ia mengecup sayang keningnya Laura. Tidak seperti satu orang yang masih belum mengerti semuanya. Apa? Itu Laura jelek. Kenapa dia menjadi Laura cantik? Teriak Tristan yang slow respon, seperti si doi sedang bersama dengan selingkuhannya. Ups, maaf, canda selingkuh. Berikutnya akan lebih menarik lagi, ujar Alfredo yang sudah menyusun semua rencana untuk pelayannya ini. Kembali ke MC yang menyampaikan bahwa semua voting sudah berhasil dikumpulkan. Juara satu dari kontes kecantikan ini adalah Laura, ucap MC tersebut. Terima kasih semuanya, ujar Laura dengan bangganya maju dan melambaikan tangan pada semua penonton di dalam gedung itu dan memancarkan senyumnya yang manis. Berikutnya dipersilakan Tuan Alfredo, salah satu penerus 5 dari keluarga besar untuk memberikan hadiahnya, ucap MC itu, dan Alfredo pun menaiki panggung memberikan buket bunga dan piala untuk Laura. Terima kasih, ujar Laura menundukkan kepalanya dan berjabat tangan dengan tangan Alfredo. Alfredo memberikan jawaban dengan kedipan matanya sebelah. Baguslah dengan hadiah ini, jadi lebih dekat untuk mengumpulkan uang 2,5 miliar. Walaupun masih banyak kurangnya, tapi ini sudah awal dari taruhan gue dengan papa, ujar Laura tanpa memikirkan apapun lagi. Di dalam pikiran, Laura hanya uang, dan uang, tanpa memikirkan bahwa tanpa sengaja dia membuka samarannya yang selama ini disembunyikannya dari para tuan mudanya. Tanpa kacamata, tanpa rambut ikat 2 yang dikepang. Hadiahnya mana? Ujar Laura yang sudah lupa segalanya, tidak sabar untuk memegang hadiah utamanya. Sebelum memikirkan hadiah utamanya, bukankah lebih baik kamu memikirkan kamu yang berpura-pura jelek untuk masuk ke Taman Versailles ini, Lauraku? Jelas Alfredo yang menyadarkan Laura dan mengembalikan jiwanya yang tertinggal.